وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Terus pakai yang ini aja. Hadirin sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Sebelum mulai saya jadi pengumuman yang nyampaikan apa ini SKN 7801M mobil menghalangi kelancaran orang jalan, dan itu dosa. Kalau dosa itu cepat-cepat, karena prinsip Islam itu gak boleh ganggu, walaupun dengan parkir kerikil sembarangan tempat. Parkir batu gak boleh, apalagi mobil gede. Jadi, hadirin sekalian, perlu diketahui Allah menurunkan agama bukan untuk menciptakan permusuhan. Ini kunci password sebelum kita masuk tema. Jadi tolong dicamkan oleh semua pihak, Allah tidak mungkin menurunkan agama ini untuk menciptakan permusuhan. Atau saya boleh berdiri? Ya, tapi hilang Pak di sana. Baik, lebih rileks seperti ini. Jadi Allah itu tidak menurunkan agama ini untuk permusuhan. Ini yang harus kita camkan di benak kita sebelum bicara masalah madhab. Berarti kalau ada orang tengkar, ngerti tengkar Pak? Bergaduh, berselisih, itu yang error pasti manusianya, bukan agama. Berarti human error. Karena Allah sangat indah menyebutkan agamanya di dalam Al-Quran. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Gak mungkin nikmat itu bisa menciptakan gaduh. Nikmat. Makanya katanya Ibnu Qayyim, nikmat itu ada dua, mutlak sama terbatas. Nikmat mutlak yaitu nikmatul hidayah ilal islami was sunnah. Makanya hadirin sekalian, ketika penghuni surga masuk surga, yang disyukuri itu bukan istana yang megah, fasilitas yang mewah, istri yang cantik, pasangan yang begitu gagah. Tidak, tetapi وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Dan Allah menyebut nabinya pun dengan sebutan yang sangat cantik, elok. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Rahmat dalam bahasa Melayunya itu ramah, ngerti tak? Makanya kalau ada orang mengatakan Islam rahmatan lil alamin, simple terjemahannya Islam ramah lingkungan. Berarti kalau ada orang yang recokin, ngerusak, bikin gaduh, bikin kacau, itu pasti manusianya yang salah. Makanya tidak ada kaitannya sekecil apapun sebiji teroris dengan Islam. Tidak ada. Oleh karena itu kita tegaskan, pelaku pengeboman, bom bunuh diri bukan mujahid, matinya tak syahid. Tolong dijelaskan. Pelakunya bukan mujahid, matinya tak syahid, dan prosesnya bukan syahadat, tapi akhiratnya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu. Nah, inilah pintu masuk kita sebelum kita bicara madhab. Nah, sekarang kalau kita bicara madhab, ialah ada yang sudah pernah belajar nahwu, angkat tangan. Subhanallah. Sorok berarti dulu. Dhahaba itu dari kalimat dhahaba yadhabu dhihaban wa huwa dhahibun wa dhaka madhabun idhab la tadhab madhabun man. Berarti dhahaba artinya apa? Pergi. Kalau madhab berarti tempat pergi, tempat menempuh, tempat jalan. Sehingga madhab itu ialah tempat berjalannya seorang mukmin untuk berproses memahami tujuan, yaitu Quran Sunnah. Sehingga orang yang fanatis madhab itu seperti orang yang menemukan jalan enak tidur di situ. Loh, harusnya menemukan jalan bagus, lanjuti tujuannya, yaitu memahami Quran Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada satu imam pun yang menjadi panutan sengaja dan secara sengaja tentang Rasul, ngajak sesat dan salah. Gak mungkin. Berarti kalau ada salahnya ulama, itu semata-mata
proses istiad yang dihargai oleh Allah. Kalau benar dapat 2 pahala, 1 kalau salah. Tapi tolong dicamkan pengikutnya, salah jangan diikuti. Tapi ulamanya jangan dihina. Ulamanya kita harus hargai. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau seluruh ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan in sahhal hadisu fahuwa madhhabi, kalau kamu menemukan hadis yang sahih, itulah madhab saya. Imam Malik juga mengatakan kullun yukhadu wa yudraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr, masing-masing orang bisa ditolak dan diterima pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Lebih hebat lagi Imam Asy-Syafi'i, tidaklah ada satu ulama melainkan pernah luput. Luput itu tahu? Lepas, nggak tahu, nggak apa ya? Bukan lupa, jadi nggak nyampe. Apa ya? Luput. Terlepas. 1-2 hadis, artinya gini, tidak ada semua satu ulama itu semua hadis dia hafal. Nggak ada satupun yang nggak ada. Pasti Imam Syafi'i ada 1-2 hadis yang dia tahu. Imam Abu Hanifah, tapi tolong dicapkan, bukan berarti di sini ada hadis yang belum terekam dalam buku-buku yang telah tercetak, namun orangnya. Ada 1-2 hadis yang terlepas, terlewat, gak hafal, gak nyampe ke dia. Kata beliau, jika ada pendapatku yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, lempar pendapatku ke tembok, buang jauh, ambil itu Quran dan sunnah. Itu Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Begitu juga Imam Ahmad. Jangan kau taklid kepada Hanafi, Abu Hanifah, Syafi'i, Tsauri, Auza'i. Ambillah dari mana mereka mengambil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini 4 orang yang menjadi pemegang mazhab. Berarti hadirin sekalian, sehebat apapun ulama itu tidak ada yang maksum alias terjaga dari kesalahan. Terjaga tahu? Terpelihara dari kesalahan. Artinya namanya manusia. Selain Nabi, sehebat apapun pernah salah dan bisa salah. Yang tidak pernah bisa salah itu hanya Rasul. Siapa yang jamin? Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad tak pernah berbicara atas dasar nafsu, melainkan wahyu. Makanya dasar bicara orang itu kalau enggak nafsu, hawa, wahyu. Kalau enggak wahyu, nafsu. Siapa yang berbicara atas dasar wahyu, surga tempatnya. Siapa yang berbicara atas dasar hawa nafsu, neraka tempatnya. Dalilnya dari mana? فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Tapi فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ
آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Prinsip orang itu kalau agama dasarnya nafsu, neraka tempatnya. Kalau beragama dasarnya wahyu, surga tempatnya. Dan orang gak ada tengah-tengah, Pak. Imma bicara atas dasar nafsu, hawa nafsu, imma dasar wahyu. Nah, perlu disebutkan di sini sejarah perkembangan madhab. Mau disampaikan Pak sejarah perkembangan atau enggak? Tak perlu. Oke. Ini berapa jam? Di berapa? 3 jam. Subhanallah. Anak berdiri begini. Sebentar Pak, minum dulu. Oke, kita sekarang bicara sejarah madhab. Kata orang, jas merah, jangan melupakan sejarah. Penting. Sejarah selalu mengingatkan masa lalu. Kecerdasan dan kecerdikan umat diketahui oleh sejarah. Lewat sejarah. Keunggulan tokoh kita dapatkan dari sejarah. Hancurnya satu umat kita dapati dari sejarah. Cerita Nabi, para raja, dan umat juga kita dapati dari sejarah. Termasuk umat. Perlu diketahui pada awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, fikih itu wujud terjadi natural. Makanya sering saya sebut dengan fikih natural. Artinya Islam itu ditangkap dengan alami dari omongan, penjelasan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah tanpa sahabat itu harus tanya, hukumnya apa wahai Rasulullah? Ini rukun wudu ada berapa wahai Rasulullah? Sholat yang wajib, yang sunnah mana ya Rasulullah? Enggak. Alami. Rasul sholat, sahabat hanya menangkap sallu kama ra'aitu muni usolli. Rasul mereka menangkap haji dengan melihat Rasul di miqat, tawaf, sa'i, nyukur. Oh begitu. Begitu juga menikah, iktikaf apapun. Disinilah nanti kita akan jelaskan sumber perbedaan di antara. Kemudian berkembang setelah Rasulullah wafat, manusia terbagi menjadi 2, alim sama awam. Berarti awam, awam itu umum, ya orang biasa. Orang alim tugasnya menjelaskan, orang awam tugasnya mengamalkan penjelasan. Dari mana kita mengatakan pembagian ini? Dari firman Allah surat An-Nisa ayat 83. Yang Allah mengatakan di dalam surat tersebut,
Ya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bi walau radduhum ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ciri-ciri orang awam itu ketika mendapati problem, soalan, biasanya gaduh, ricuh, kacau, tapi tidak menyelesaikan masalah, malah menambah soalan, menambah masalah. Walau radduhum, kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul saat masih hidup, dan ketika sudah meninggal, bila sudah meninggal kepada ulama, mereka akan mendapatkan jawaban dari soalan yang mereka hadapi. Dari sini ayat ini memberikan pengertian kepada kita, manusia di hadapan agama itu terbelah, terbagi menjadi dua, awam sama alim. Awam tugasnya bertanya, alim tugasnya mengolah soalan, ya, menggodok, beristihad. Dan kata Rasul, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran, jika beristihad itu orang alim benar mendapatkan 2 pahala, dan bila salah mendapatkan 1. Tapi tolong dicamkan, beda salahnya orang awam. Kalau orang awam benar aja salah, apalagi salah. Kenapa? Karena betulnya dia hanya sekedar kebetulan. Makanya nggak bisa, saya jelek-jelek begini dapat 2 pahala loh mas kalau benar. Kalau salah tetap juga dapat. Itu ulama. Setelah Rasulullah wafat, tinggallah para sahabat dan tabi'in. Dan fikih pada saat itu masih juga melanjutkan fikihnya Rasulullah. Namun ada masalah-masalah yang berkembang belum muncul pada zaman Rasulullah. Mulailah di sini sahabat itu terkadang harus istihad, tetapi tidak banyak, karena soalan umat itu belum begitu banyak berkembang. Dan jawaban-jawaban yang telah diberikan Rasul ketika saat hidup itu banyak ditemukan untuk menjadi jawaban permasalahan soalan yang mereka hadapi. Sehingga fikihnya pun tidak banyak mengalami perubahan. Cuman terkadang ada satu hadis yang nyampe ke sahabat tapi tidak nyampe kepada sahabat yang lainnya. Contoh, Abu Bakar yang sesenior itu, yang sehebat itu, ketika ditanya tentang warisan jaddah, yaitu nenek, dia mengatakan, saya tidak menemukan jawabannya. Baru setelah ada sahabat yang menyampaikan bahwa jaddah atau nenek mendapatkan 1/6, baru dia memberikan putusan mendapatkan 1/6. Jangankan seperti itu, Umar bin Khattab kurang hebat apanya? Umar bin Khattab radhiyallahu an yang tiap hari bersama Rasulullah dan tidak pernah lepas dari Rasulullah. Berapa banyak hadis yang tidak sampai kepada Umar. Contoh, pernah ada orang yang bertamu tahu ya, ngetok 3 kali, tok tok tok, assalamualaikum. Makanya kalau ada bertamu ngetok dulu atau salam dulu baru ngetok, ya. Assalamualaikum, tok tok, nah itu. Atau tok tok, assalamualaikum, jangan bareng-bareng. Assalamualaikum. Ini nanti bikin kado. Setelah diketok 3 kali, Abu Musa al-Asy'ari ketika itu pergi. Dikejarlah oleh Umar. Kamu datang ke rumah orang main-main. Kenapa kamu tidak masuk? Wahai Amirul Mukminin, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sta'dzana ahadukum falyasta'dzin
izin bithalasin. Jika di antara kalian minta izin, mintalah 3 kali. Kalau nggak buka, balik. Kalau tidak ada orang yang menjadi saksi atas hadis yang kamu sampaikan ini, kamu akan saya gebuk. Setelah itu datanglah orang yang bisa menyaksikan. Coba selevel Umar, sekelas Umar, sehebat Umar, ada hadis yang lewat. Bahkan masalah ta'un, tentang masalah penyakit menular. Ya, kalau tidak ada Abdurrahman bin Auf yang menyampaikan, kalau ada penyakit menular di suatu tempat dan kamu ada di situ, jangan lari. Tapi kalau sudah ada di tempat kamu jauh, jangan masuk. Berarti di sini kalau sudah kita jebur, tawakal. Kalau kita sudah jauh, usahakan menghindar. Makanya di sini tidak ada pertentangan di antara para ulama dengan hadis Rasulullah, firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari penyakit menular seperti lari kamu dari macan. Itu kalau belum ada di tempat. Tapi kalau sudah di tempat, orang mukmin nggak boleh cengeng, nggak boleh pengecut. Tapi hati kita serahkan kepada Allah, usaha menyelamatkan di lingkungan itu dari penyakit tersebut. Mungkin. Begitu juga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan ulama-ulama besar seperti Imam Abu Hanifah. Kenapa beliau mengatakan bahwa wudu batal karena hanya sekedar makan makanan yang terkena api langsung? Padahal hadis itu sudah dinasakh karena nggak nyampe hadis yang masalah nasakh. Jangankan begitu, Imam Malik mengingkari hadis tentang puasa Syawal yang 6 hari karena hadis tersebut tidak nyampe ke beliau, tak sampai ke beliau. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Beberapa hal, contoh saja, beliau telah banyak juga dikritikin oleh para ulama tentang masalah memegang wanita mutlak-mutlakan batal, sengaja atau tidak sengaja, syahwat atau tidak syahwat. Begitu juga Imam Ahmad. Intinya ada beberapa hadis yang tidak sampai ke beliau, sampai ke ulama lain. Inilah yang menjadi masalah perselisihan. Oke. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah periode tabi'in, terutama Imam Asy-Syafi'i ke sana, muncullah fikih 2 aliran asar dengan aliran akli. Mereka-mereka yang sekarang ini bermadhab melulu hadis athar, ini didominasi oleh Imam Malik dan murid-muridnya Imam Malik. Terus kemudian ada yang mengandalkan ra'yu, penemuan-penemuan akal yang menonjol, tapi tetap dibimbing oleh wahyu. Ini didominasi oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Imam Syafi'i pada saat itu hadir menengahi antara Imam Malik sama Imam Abu Hanifah, Hanafi sama Maliki. Lahirlah suatu sistem fikih yang sangat-sangat bagus. Dan pertama kali muncul usul fikih. Dan semuanya paham kitabnya Imam Asy-Syafi'i tentang usul fikih. Ya. Dari mulai itulah perpaduan antara hadis asar dengan ra'yu mulai mencuat. Artinya ulama tidak melulu asar dan hadis, tapi tidak melulu ra'yu. Dan pada saat itu terjadilah pendewasaan berpikir dan mulai banyak ijtihad, penemuan-penemuan dan kias-kias yang dilakukan oleh para ulama. Terutama Islam sudah mulai menyebar seantero dunia. Dan tolong dicamkan hadirin sekalian, sebetulnya ilmu itu aslinya sedikit diperbanyak orang-orang bodoh. Gara-gara orang bodoh itu Pak, ilmu jadi banyak. Paham nggak antum ini ungkapan? Jadi banyak.
Apalagi sekarang ini mulai orang-orang ajam masuk Islam. Islam masuk Bukhara, masuk Andalusia, bahkan sampai Melayu, sampai Indonesia, sampai belahan negeri termasuk Bukhara, Soviet, masuk juga ke Cina. Dari situ mulai terjadi connect adat lokal yang ada. Kemudian otomatis muncul masalah-masalah baru. Disinilah ulama-ulama untuk ditantang menyesuaikan permasalahan yang muncul baru dengan nas yang ada. Dengan apa? Ijtihad. Kalau sekarang ada nasnya secara langsung, oke, langsung dijawab. Tetapi di sana ada masalah-masalah yang tidak termaktub secara tekstual di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh saja, kita tidak akan menemukan soalan bayi tabung. Kita juga tidak akan menemukan soalan saham langsung di dalam Quran hadis. Apalagi sekarang berkembang dunia perbankan. Disinilah ulama dibutuhkan hadir untuk mensinkronkan. Tahu sinkronisasi? Mencocokkan antara nas yang ada dengan kebutuhan realita yang selalu berkembang dan terus dinamis. Tahu dinamis? Selalu berkembang terus. Inilah yang disebut dengan ijtihad. Namun hadirin sekalian, pada dekade abad ke-5 ke-6 fikih sudah muncul ta'assub. Bahkan pernah muncul sampai murid-muridnya Imam Syafi'i tidak mau mengambil hadis kalau yang membawa hadis itu madhabnya Hanafi. Hanafi juga nggak mau menerima hadis kalau yang bawa itu Maliki, apalagi Hambali. Dari sinilah Islam atau umat Islam tidak diajak cerdas untuk mengamalkan Islam, tetapi polemik berkepanjangan di antara umat untuk mendebatkan masalah-masalah kecil yang menimbulkan permusuhan. Nah, di sini mulai terjadi fikih permusuhan. Ya, fikih permusuhan. Dengan gampang kadang-kadang orang itu mengatakan sahabat aja berbeda pendapat kok. Kenapa kita tidak? Oke. Betul, zaman Rasul zaman sahabat ada perbedaan. Bahkan Pak, zaman Rasul masih hidup. Pernah Rasulullah mengutus sekelompok sahabat untuk berperang memerangi Bani Quraidah. Rasul mengatakan la tusallu al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sekelompok sahabat memahami kita tak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Apapun yang terjadi, terlambat atau tidak terlambat, pokoknya kata Rasul nggak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya kelompok ini sholat asar pada waktu maghrib. Kenapa? Dia memahami tekstual perintah Rasulullah. Sekelompok lain memahami, oh enggak begini caranya. Maksudnya Rasulullah itu kita harus cepat sampai ke sana. Soalan sholat asar itu tetap harus pada waktunya. Sekarang kalau kita menemukan sholat asar di Bani Quraidah, alhamdulillah, itu yang diinginkan Rasul. Kalau ternyata di tengah jalan kita itu baru nemui sholat asar masih di perjalanan, tetap ayo sholat asar di perjalanan. Yang sekelompok enggak, pokoknya di sana. Yang sekelompok sholat di tengah jalan. Akhirnya datang dua-duanya kelompok tersebut ke Rasulullah. Rasul mengatakan kepada yang sholat tepat pada waktunya di perjalanan, asabtas sunnah, telah sesuai dengan sunnah. Yang sholat di Bani Quraidah, dan itu otomatis keluar dari sholat asar karena maghrib baru sampai di sana. Kata Rasulullah, ajza'at sholatuka, cukup sholatmu. Kenapa? Karena perbedaan dilandasi keinginan kuat untuk menegakkan syariat dan mencari kebenaran. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang perlu kita analisa bukan adanya kesamaan sahabat dulu berbeda, kita berbeda,
tapi sebab perbedaan dan dampak perbedaan. Dampak ngerti ya? Artinya sebab yang melatar belakangi sahabat itu berbeda, sama enggak dengan kita? Kalau sahabat berangkat dari ketulusan untuk mencari kebenaran, kalau kita berangkat dari ketulusan untuk ngeyel apa? Untuk apa, Pak? Untuk mengikuti hawa nafsu tadi, ya hawa nafsu aja. Ya. Hah? Iya, kepala batu. Betul. Buktinya kepala batu diberitahu dalil, nggak diberitahu sama aja. Bahkan Pak, di antara kita sudah jelas-jelas disampaikan kebenaran, masih tetap kepala batu. Pokoknya ini yang saya ikuti. Kalau sahabat enggak, langsung. Umar bin Khattab diberitahu bahwa hadis tentang masalah taun seperti ini, Umar, panglima saya adalah dalil. Saat ngetok pintu tamu, dia tidak mengetahui bahwa itu ada hadisnya. Setelah disampaikan dan hadis itu benar, langsung hadis menjadi panglimanya. Ini perbedaan antara mereka dengan sekarang di antara pengikut mazhab. Makanya terjadi perbedaan apapun, dampak yang ditimbulkan tetap satu, yaitu kerukunan. Tapi sekarang lihat Pak, kadang-kadang permasalahannya itu tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan, yaitu apa? Permusuhan. Sampai ada di antara mereka gara-gara kunut subuh tidak mau sholat di tempat itu, bahkan meyakini imamnya itu imam murtad. Yang lebih kacau lagi hadirin sekalian, masjid tersebut dikasih kotoran. Yang lebih kacau lagi, mendirikan masjid di depan pas. Subhanallah, coba lihat. Kalau di sini speakernya di dalam, kalau di sebagian negara itu di luar. Coba bayangkan jarak masjid cuma 5 meter. Depan adzan, sini adzan, khotib, subhanallah. Ya Allah. Udah begitu temanya, yang satunya anti, yang satunya pro, subhanallah. Mantap perpaduan. Ini yang terjadi. Ada perbedaan kok di antara sahabat. Apakah perbedaan itu menyebabkan harus mendirikan masjid lagi? Tidak. Ada perbedaan di antara para sahabat. Apakah menyebabkan mereka tidak tegur sapa? Tidak. Bahkan Pak, ketika saat Abdullah ibnu Abbas mengatakan nikah mut'ah itu halal, ditegur oleh Ali bin Abi Thalib. Pak, nikah mut'ah ngerti? Ya, nikah kontrak, nikah sementara. Di akhir hayatnya ditegur oleh Ali bin Abi Thalib. Maksudnya akhir hayat Ali bin Abi Thalib. Karena santer katanya Ibnu Abbas akhirnya didatangi. Wahai Ibnu Abbas, haramnya nikah mut'ah itu disampaikan ke saya untuk disampaikan kepada orang-orang pada waktu Fathu Mekah. Hendaknya kamu kembali atau kamu akan mendapatkan saksi dari Allah. Langsung ketika itu Abdullah ibnu Abbas rujuk. Padahal siapa yang tidak tahu kehebatan Abdullah ibnu Abbas? Anak pamannya Rasul, didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam masalah agama dan bikin dia itu ahli dalam masalah takwil, yaitu tafsir. Tapi juga masih dia. Dan hadirin sekalian, juga itu menimpa pada sahabat-sahabat yang lainnya, seperti bagaimana perselisihan antara Umar bin Khattab dengan Ammar bin Yasir. Umar bin Khattab itu kalau sekarang sholat kena junub, kemudian dia tidak menemukan air, nggak sholat. Padahal ketika disampaikan tentang hadis tayammum, Umar bin Khattab sama Ammar bin Yasir yang mengalami.
Sampai diingatkan begini, wahai Umar bin Khattab, kamu ingat nggak sama saya? Ketika kita sama-sama kena junub, kamu nggak sholat, saya gulung-gulung itu apa? Di padang pasir, karena dia memahami kalau mandi harus rata, gantinya tayamum juga rata. Akhirnya apa? Di padang pasir tidur. Gulung-gulung. Iya. Akhirnya datang ke Rasulullah. Dijelaskan, wahai Ammar, nggak begitu. Harusnya tepuk untuk wajah, satu untuk telapak. Dua-duanya tidak pernah, tidak saling tegur sapa, nggak salam, nggak pernah. Apalagi sekarang, wah ini imamnya Umar bin Khattab udah nggak beres. Enggak. Bahkan Pak, saat terjadi perbedaan, dan ini yang kalau kita katakan yang menyelisih adalah Utsman bin Affan saat dia menjadi khalifah, dan ketika itu otomatis menjadi Amirul Hajj. Sholat di Mina, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ini kan menyelisih sunnah Rasulullah. Ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud negor, nggak begini. Utsman, apa kamu nggak ingat bahwa Rasulullah SAW ketika saat haji wada begini, tetap Utsman bin Affan sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Tetap beliau sholat di belakang Utsman ibnu Affan 4 rakaat juga. Asar 4 rakaat juga seperti normalnya. Lalu ada orang yang negur, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, kamu tadi negor sekeras itu kepada Utsman, ternyata kamu ikut juga sholat sama dia, gimana sih? Apa kata beliau? Al-ikhtilafu syarrun kulluhu, perselisihan itu semuanya jelek. Dengan demikian dari sini Abdullah ibnu Mas'ud faqih, paham, menjaga kesatuan umat, apalagi ini adalah wibawa khalifah, kehormatan pemimpin, segala-galanya. Daripada sekarang saya harus mempertahankan pendapat saya, sementara nanti harus memecah, harus menciptakan perselisihan, harus sekarang saya rendahkan pemimpin yaitu Utsman bin Affan di depan para jamaah yaitu umat Islam ketika itu. Lihat pemahamannya Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu harusnya seperti ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, tidaklah ada satu perselisihan di tengah para sahabat ketika itu. Satu alasannya adanya suatu hadis yang belum nyampe ke beliau. Atau kalau seandainya nyampe, pemahamannya tidak seperti itu. Artinya begini, hadis ini sih sahih, tapi menurut saya bukan untuk masalah soalan ini. Contoh, hadirin sekalian, bukankah nyampe firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ayat ini sampai kepada Adi bin Hatim. Ayat ini memberikan satu penjelasan bahwa makan minumlah sampai terbit fajar. Namun yang dipahami oleh Adi bin Hatim bukan fajar. Maksudnya benar-benar benang putih sama benang hitam dia cari, diletakkan di bawah bantal. Setelah tiap masuk pagi, apalagi menjelang subuh, ditengok benangnya. Kok belum jelas juga, belum terang benang putih sama hitam, makan lagi. Tengok belum jelas, makan lagi sampai siang. Akhirnya, wah kalau begini repot juga. Ini matahari udah hampir terbit, tapi nggak jelas-jelas. Ini yang nggak beres ayatnya apa saya? Yang nggak bener saya apa ayatnya? Lapor kepada Rasulullah. Lihat, inilah walau radduhum, kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasulullah saat masih hidup. Begitulah seterusnya para sahabat kalau mendapatkan masalah.
Dengan demikian hadirin sekalian, permasalahan kalau zaman Rasul pasti selesai. Ya. Setelah itu Rasul dilaporin, ya Rasulullah, saya sudah meletakkan benang putih sama hitam di bawah bantal saya. Itu nggak jelas-jelas. Saya makan terus. Kira-kira waktu selesainya sahur sampai kapan begini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hebat juga wahai Abu Hatim, bantal linti segede apa? Bantal bisa nutupin fajar ufuk timur. Maksudnya adalah al-fajru, makanya turunlah ayat yang kedua minal fajri, dijelaskan oleh Allah minal fajri. Awalnya nggak ada kalimat minal fajri itu, maka ini turun keduanya. Jadi sahabat itu sampai hadis tapi pemahamannya yang nggak nyampe. Ini juga bisa terjadi perselisihan. Atau hadirin sekalian, hadis itu sampai kepada sahabat atau kepada siapapun ulama termasuk Imam Syafi'i. Hadis itu sampai tapi sanadnya dhaif. Tapi bagi sebagian ulama menemukan sanad yang sahih. Pak, sanad itu tahu nggak? Rijal, orang-orang yang menghantarkan kepada dia hadis itu sampai. Kenapa? Karena kadang-kadang satu hadis itu bisa saja ada 5 jalur, ada 10, bahkan ada 100. Di antara hadis yang memiliki jalur 100 pernah diujikan oleh ulama Syam kepada Imam Bukhari. Tidak tanggung-tanggung, Pak. Jalur 100 itu diacak-acak orangnya. Yang A dipindah ke B, yang B dipindah ke C, dan seterusnya, dikembalikan Imam Bukhari kepada aslinya. Ini nggak benar. Rijal hadis ini harusnya di sini. Sampai semuanya kembali kepada tempat semula. Dari situlah Imam Bukhari dijuluki Syekhul Islam fil hadis. Nah, contoh hadis yang sampai kepada ulama dengan sanad yang dhaif, tapi kepada ulama lain dengan sanad yang sahih, hadis mengusap di atas surban ketika wudhu. Ya, Pak, kalau wudhu kan boleh ngusap ini di atas surbannya, gak usah nyopot surbannya. Apalagi surban yang di ini susah copot lepas. Nah, sanad yang sampai kepada Imam Syafi'i lemah, dhaif, sehingga dia tidak mengatakan dan tidak berpendapat itu. Bahkan mengingkari, namun memberikan catatan. Jika ditemukan sanad hadis yang sahih, saya akan berpendapat bahwa mengusap di atas ini surban itu boleh. Tapi sampai akhir hayatnya Imam Syafi'i belum menemukan, belum sampai ke beliau sanad sahih. Tapi lihat di dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi mengatakan apa? Setelah saya selidikin, saya temukan tentang sanad mengusap ini surban, mendapatkan sanad yang sahih, maka mengusap ketika wudhu, saat wudhu di atas surban merupakan suatu hal yang sunnah. Ini adalah, lihat Pak, omongan Imam Nawawi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Bro, kok bisa? Dari analisa ucapan Imam Syafi'i sendiri, in sahhal hadisu fahuwa madhabi. Kalau kamu mendapatkan hadis yang sahih, itulah madhabku. Dan ini hadisnya sahih. Berarti madhabnya Imam Asy-Syafi'i ialah mengusap di atas surban. Ini kadang-kadang hadirin sekalian, satu hadis dipahami berbeda pendapat, pemahaman yang berbeda, sehingga terjadilah perbedaan. Contoh antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad soal masalah sholat 2 rakaat tawarruk sama iftiros. Padahal hadirin sekalian, kalau kita lihat jalurnya, ujungnya satu. Imam Ahmad juga pakai hadis Abu Humaid Asy-Sa'idi yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i juga pakai hadis yang Abu Humaid As-Sa'idi yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Kenapa Imam Syafi'i memahami tawarruk kalau sholat 2 rakaat mau salam, Imam Ahmad iftiros? Karena memahami kalimat kalau Rasulullah sholat 2 rakaat
Maka Rasulullah SAW tegakkan kaki kanan dan diletakkan kaki kiri di bawah. Ini apa namanya? Ini bukan ini. Apa? Ini punggung. Ini apa? Ini Pak. Ini ya. Ya udah. Pokoknya itu. Tetapi hadirin sekalian, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, ketika saat memahami seperti itu, Rasul menekankan wa fir raq'atil akhirah. Nah, ini nampaknya Imam Syafi'i lebih menekankan pada 2 rakaat. Mau terakhir, mau di tengah, pokoknya tawarruk. Tetapi Imam Ahmad wa fir raq'atil Imam Syafi'i wa fir raq'atil akhirah, ini memberikan suatu petunjuk bahwa kalau sholat itu bangsa 3 atau 4, maka duduknya rakaat tahiyat yang pertama dengan iftiros, yang kedua dengan tawarruk, kata Imam Syafi'i. Dan begitu juga pokoknya wa fir raq'atil akhirah, yang bangsa cuma 2 rakaat, kata Imam Syafi'i. Yang bangsa 2 rakaat juga duduknya tawarruk begini. Karena Rasulullah mengatakan wa fir raq'atil akhirah nasaba rijlahul yumna, menegakkan kaki kanan dan menyelonjorkan kaki kiri di bawah betis. Raq'atul akhirah, akhir yang mana? Akhir yang bangsa 2 atau bangsa 3, 4. Tuh kan, pemahaman. Oleh karena itu hadirin sekalian, disinilah kata Imam Syafi'i, kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmis saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik, asal muasalnya adalah salah paham alias pemahaman yang sakit. Dengan demikian Imam Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menegaskan, kesalahan akibat salah paham terkadang lebih fatal, lebih celaka, lebih kacau ketimbang kesalahan akibat kebodohan. Karena orang itu kalau salah paham, bodohnya itu bodoh murakkab alias kuadrat. Tapi orang kalau ini cuma biasa. Inilah hadirin sekalian, dengan demikian tidak ada satupun di antara para ulama ini kalau memang begitu layak untuk kita cela, kita hina karena kesalahan ijtihad. Tapi juga kita tidak boleh ikutin orang yang salah, termasuk ulama sehebat apapun. Kenapa hadirin sekalian? Karena kita itu dianjurkan mengikuti kebenaran, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran itu lebih patut, layak untuk diikuti. Sementara manusia bisa salah, bisa benar, dan tidak ada maksum kecuali Rasulullah. Dengan demikian kita akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada satupun ulama yang sengaja untuk menyelisihi, menentang Rasul dalam pendapatnya, walaupun salahnya itu sampai pada tingkatan sesat yang parah. Nggak ada kita katakan ini imam atau ulama ini kayaknya sengaja merusak Islam. Nggak ada. Tetapi salahnya jangan sampai kita ikuti. Oleh karena itu tidaklah benar sekarang ini sikapnya orang yang suka taklid. Taklid tahu Pak ya? Taklid itu ngikut, tolong dicamkan, antara ittiba dengan taklid. Ittiba ialah ikut dengan dalil dan ilmu. Maksudnya mengikuti orang atas dasar dalil dan ilmu. Sementara taklid mengikuti orang tanpa dasar dalil dan ilmu. Ini bedanya ittiba dengan taklid. Makanya di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali kita diperintahkan untuk ittiba. Di antaranya adalah wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apa-apa yang diperintahkan Rasul laksanakan, ambil, dan yang dilarang tinggalkan. Bahkan Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan putusan milih-milih, ini enak, ini enggak enak, ini cocok, ini enggak cocok. Atau biasanya saya sering sebutkan cara beragama ala prasmanan. Tahu enggak prasmanan, Pak? Apa itu? Makanan yang yang ditata ambil sendiri, buffet, ya. Fikih buffet. Yang dicomot yang enak. Nah, ini enak nih. Nggak enak nih. Akhirnya di sekalian menjadi orang mengikuti fikih. Kalau masalah fikih, kalau agama, hawa nafsu juga tanpa sadar. Ini. Dan juga Rasulullah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya yang sampai Allah sumpah, menggunakan kalimat sumpah, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak akan dinyatakan beriman, imma iman sempurna atau sah imannya, bisa dua-duanya, sampai mereka itu menjadikan kamu sebagai rujukan hukum dalam apa-apa yang mereka perselisihkan, dan menerima dengan penuh hati dan tidak ada ganjalan sama sekali. Rasulullah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Jika kalian berselisih di dalam apapun, kembalikan kepada Allah, maksudnya Al-Quran, Rasul maksudnya sunnah. Bahkan Pak, ketika berselisih tidak mau mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk ciri-ciri munafik. Ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 661, yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza qila lahum ta'alu ila Allahi wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ketika kamu mengatakan kepada mereka, mari kembali kepada Allah dan Rasulnya, Allah Alkitab, Rasul As-Sunnah, kamu lihat orang-orang munafik menghalangi dengan sekuat tenaga. Dengan demikian ciri iman tunduk, ciri nifak melawan. Dan masih banyak ayat, kalau kita sampaikan satu persatu tidak mungkin bisa kita sampaikan di sini semua. Di antaranya juga, فَمَخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Apa saja yang kalian perselisihkan, maka hukum kembalinya adalah kepada Allah. Maksudnya juga Rasul. Nah, ada sebagian orang yang taklid, mengikuti tanpa dasar ilmu dan dalil, berdalih begini aja. Kiai saya, tokoh saya, ulama saya yang saya ikutin ini menguasai seluruh dalil Quran Sunnah, nggak ada yang lewat, nggak ada yang lepas satu pun. Kalau memang begitu, ketika dia tidak berpendapat, berarti nggak benar. Ketika sekarang ini dia berpendapat seperti ini, berarti yang benar A. Kalau tidak berpendapat B, B itu salah. Karena nggak mungkin dia itu, Masya Allah, dalil itu semua hafal, Quran, hadis ada di kepalanya, walaupun saya nggak tahu dalil itu. Walaupun, nah ini yang nggak enak catatannya. Walaupun saya nggak tahu. Lah kalau ditanya pun hebat, Pak, kalau memang begitu, hukumnya hal ini gimana? Oh, menurut saya hal ini ada perbedaan di antara para ulama, Pak. Tapi menurut saya, pendapat saya persis seperti tokoh saya.
Tapi gimana Pak penjelasan? Untuk lebih jelasnya, datang aja langsung. Kajiannya insya Allah malam Jumat ada, malam Selasa ada. Langsung aja. Makanya orang ahli taklid itu nggak pernah belajar, tapi pinter terus. Gimana nggak pinter? Orang ditanya nggak pernah nggak bisa jawab. Ditanya apapun pasti bisa jawab. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat, Pak. Sampai ditanya, Pak, Allah itu ada nggak? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Subhanallah. Itu kan? Itu. Ya. Saking apa saja dikatakan ada perbedaan ditanya, Pak, Allah ada atau enggak? Dalam hal ini ada perbedaan ulama. Tapi yang benar menurut kiai saya, ulama saya. Tapi penjelasannya gimana? Untuk lebih jelasnya, silahkan langsung aja Pak datang. Tanya, insya Allah dijawab semuanya. Nggak ada satupun yang lewat dalil itu. Yang kedua, ini syubhat pertama. Syubhat yang kedua, kalau ulama yang saya ikutin benar dapat 2 pahala, salah dapat 1. Aku pun kalau salah dapat 1. Subhanallah. Jadi kalau saya benar dapat seperti kiai, ulama, tokoh yang saya ikutin. Ulama aja kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Aku pun seperti itu, Mas. Akhirnya dia mengembangkan ta'assub dan taklid itu dengan dasar syubhat yang kedua. Kita jawab, kalau ulama mendapatkan 2 dan salah dapat 1 karena sebagai penghargaan Allah kepada jerih payah dan tidak ada keinginan untuk salah dan salah-salah atau menyelisihi kitab dan sunnah. Kalau kamu berangkatnya pakai nafsu, sehingga kalau seandainya betul itu hanya kebetulan, artinya tak sengaja memang benar. Kalau salah berarti Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena Anda salah pun tidak pakai argumen, nggak mungkin pakai argumen, benar aja nggak pakai argumen, apalagi salah. Lebih nggak bisa mempertahankan. Dengan demikian nggak bisa sama antara Anda dengan ulama. Demikianlah. Saya kira sudah cukup 2 jam nampaknya. Saya ingin lebih banyak mendengar dari Bapak Ibu sekalian sambil kita tunggu tanya soalannya dan yang lain. Saya ingin meringkas permasalahan yang saya sampaikan atau menyimpulkan bahwa Islam tak ada satu syariat atau dalil pun yang kita temukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengajak menciptakan permusuhan. Nah, ada. Buktinya, walaupun kalangan sahabat bahkan ketika Rasul masih hidup mereka berbeda pendapat, tapi mereka tetap satu. Bahkan innamal mu'minun, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini menunjukkan bahwa persatuan itu ekornya pasti rahmat, perpecahan pasti azab. Sehingga Rasulullah menegaskan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Makanya tidaklah benar, bahkan kalau kita mau membaca kitab Ruhul Ma'ani, kitab tafsir karya Imam Al-Alusi, Mahmud Al-Alusi, ya, menjabarkan, menjelaskan, mentakhrij hadis ikhtilafu ummati rahmah. Itu maksudnya ikhtilafun nas fil ma'isyah rahmah. Itu yang benar.
perbedaan manusia dalam masalah kehidupan dan mata pencarian. Ada yang nyari duit atau cari dolar pakai dagang, ada cari dolar pakai kerja, ada yang mencari dolar pakai pegawai negeri, ada yang mencari dolar lewat buruh dan yang lainnya. Itu perbedaan memberikan rahmah. Inilah yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna akram. Jadi kalau sekarang ikhtilafu ummati fid dini rahmatun, ini merupakan suatu hadis pertama maudhu, keduanya bertentangan dengan realita. Mana ada sekarang perselisihan umat itu rahmat, bahkan sebaliknya kita temukan selalu berbuntut pada azab. Sehingga dinasihat lihat para sahabat walaupun berselisih, perselisihan itu terpaksa tidak mungkin dielakkan dalam hal berpendapat dan pemahaman. Soal masalah ukhuwah, soal masalah persatuan, soal masalah tegur sapa dan memberikan salam masih tetap menjadi bagian menyatu di dalam hidupnya. Yang sekarang umat tergoda-goda. Betul Pak, saya lihat sekarang ini umat itu seperti kelompok agama, bahkan menjadikan madhab itu seperti agama. Siapa yang menyelisihinya langsung dicap minimal keluar dari agama, kalau nggak ngomong terang murtad. Bahkan menyelisihi ulama yang dia kagumi seperti menyelisihi nabi. Anehnya kalau ada nabi dihina, dia tidak membela, tapi ulamanya dihina langsung emosi dan marah. Seperti marahnya dia itu membela Nabi Muhammad sedang ini. Bahkan dia tidak sama sekali tersentuh, terketuk dengan berbagai macam penghinaan terhadap Nabi, tapi penghinaan kepada ulama langsung bangkit. Ini kenyataan. Mereka lebih membolak-balik kitab suci madhab yang mereka yakini daripada kitab suci Allah. Padahal hadirin sekalian, kalau kita lihat dari Imam Al-Auza'i, Imam As-Sawri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, seluruhnya berprinsip namanya aja madhab, tempat berjalan untuk menghantarkan dia sampai kepada tujuan, yaitu apa? Alkitab wa sunnah. Cuman kita ini kenapa? Nah, di sini pertanyaan, apakah kita itu harus bermadhab dengan madhab satu? Pertanyaannya tidak bisa mutlak-mutlakan. Kalau kita harus salah atau benar, inilah yang disebut dengan ta'assub, taklid, membabi buta. Pokoknya ulama ini salah atau benar wajib diikuti. Ya, surga neraka saya sudah saya capkan, ya, dicong ke dia. Ansuran saya berikan surga ke neraka ini kepada ulama fulan. Ini yang salah. Begitu juga saya nggak mau madhab. Artinya saya bisa menelusuri Quran sendiri, hadis sendiri, tapi sebetulnya tidak sampai pada tingkatan ulama. Ini juga salah. Karena apa? Nanti hasil fikihnya pasti ngaco. Contoh gini loh Pak. Bapak sekarang pulang nggak bisa buat jalan sendiri. Ikutilah jalan yang ada. Kalau sekarang tak mau mengikuti jalan yang ada, tak bisa bikin jalan sendiri, kacau nggak? Itu. Dengan demikian
seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam masalah berakidah, akidah saya adalah ahli sunnah wal jamaah. Dalam masalah madhab, madhab saya adalah Hambali. Maksudnya dalam cara memahami hukum-hukum Islam, saya menggunakan metodologi usul fikih, kaidah-kaidah fikih yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam memahami Quran Sunnah. Bukan Syekh bin Baz fanatis terhadap Hambali, tidak. Tapi saya dalam memahami Quran Sunnah untuk mengaktualkan hukum-hukum Islam menggunakan metodologi usul fikih Imam Ahmad. Jalan yang telah dibangun oleh Imam Ahmad dalam menghantarkan saya ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau ada ulama yang mengatakan contoh Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, maksudnya Imam Ibnu Katsir ini di dalam memahami hukum-hukum Islam, fikih syariat itu menggunakan metode usul fikih yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i untuk mengantarkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Bukan Imam Ibnu Katsir fanatis, salah benar pokoknya saya Syafi'i. Udah mati urip Syafi'i. Pokoknya sekarang ini saya hidup mati Syafi'i. Saya mati hidup Hambali, mati hidup Maliki. Nah ini repot. Sementara Allah hanya mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan di. Betul. Silakan Pak. Mudah-mudahan nggak ada yang tanya biar cepat pulang. Ya. 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 Dan ibadah sunnah. Ya. Boleh kan kita cipta ibadah sendiri. Umpamanya kita berzikir. Ya Allah, 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 Allah. Biasa. Ataupun biasa ataupun doakan roh awam ayat-ayat Al-Quran. Ataupun Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ibadah itu aslinya adalah dilarang kecuali ada dalil atau petunjuk yang menganjurkan. Tapi anjuran itu bisa wajib, bisa sunnah, ya, tergantung nanti teks yang dipahami oleh ulama. Contoh sekarang, bolehkah kita itu azan? Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Boleh? Loh, ini azan ada ta'alanya. Padahal di luar sholat boleh nggak kita mengucapkan Allahu ta'ala? Boleh. Bapak saya tanya, boleh nggak kita mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh? Boleh tak? Boleh. Coba azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau ditanya, kenapa Pak, Bapak nggak mau sholat, nggak mau azan? Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, pasti jawabannya Rasul nggak ngajarkan adzan seperti itu. Jawabannya kan gitu pasti. Oleh karena itu di sini permasalahan agama aslinya kalau ada dalil lanjut, kalau tidak stop. Beda soal masalah dunia, benda, materi. Aslinya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang.
Makanya dalam masalah urusan materi tahu ya, materi silahkan stop kalau nggak ada dalil. Contoh, jeruk, mana dalilnya dimakan? Nggak usah. Kalau sekarang jeruk nanya dalil, apel nanya dalil, semangka nanya dalil. Subhanallah, Quran segede apa Pak? Dan nanti anak khawatir ada surat buah-buahan, surat sayuran, surat lah. Makanya di sini kalau dalam masalah urusan dunia, Al-Quran itu hadir membuat kaidah global, rincinya diserahkan ke manusia. Contoh, kalau kita ditanya, ada nggak resep konsep untuk bikin helikopter di Quran? Kita jawab ada. Ada nggak di dalam Al-Quran ingin membuat senjata yang canggih? Ada. Mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ngerti kalau kamu nggak tak tahu. Nah, berarti tanya, belajar. Kalau nanti kita maksudnya ada artinya cara bikin helikopter lengkap dari mulai awal sampai akhir, senjata lengkap, Masya Allah. Itu Quran mungkin segede ini Pak, ruangan ini. Dengan demikian sudah menjadi ketetapan bahwa Quran hadis itu hadir untuk menjelaskan perkara agama. Makanya dalam masalah agama itu rata-rata rinci, tapi masalah dunia global. Dalam masalah dunia, Allah kadang-kadang menyetir dunia itu lewat secara implisit ketika menjelaskan ayat-ayat kauniyah. Contoh, wa man yudlil, ya, siapa yang disesatkan oleh Allah, ya, subhanallah, ini sudah mulai rada ngaco ini hafalannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Enggak. Yaj'al sadrahu, yaj'al sadrahu harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang disesatkan oleh Allah, Allah jadikan dadanya itu sesak seperti naik keluar angkasa. Secara implisit kita pahami, semakin ke atas semakin tidak ada udara. Contoh saja di dalam surat Al-Mu'minun bagaimana Allah ingin menjelaskan ayat kauniyah tentang janin yang membuat profesor dari Jepang itu masuk Islam. Ini yang saya pelajari 15 tahun, sudah ada 1500 tahun lalu. Itu. Dengan demikian, kita jangan berharap menemukan masalah dunia itu tekstual rinci, bahkan diserahkan ke manusia. Tapi kalau agama, hurrimat ini. Dengan demikian, Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaruddun. Barang siapa yang sekarang ini mengamalkan suatu amalan yang tidak ada petunjuk dariku, tertolak. Amalan agama, bukan amalan dunia. Kalau Bapak sekarang bikin layar TV segi 6, bener, silahkan. Oh iya. Mau segi 8, silahkan. Tapi kalau sekarang sholat, jangan ngarang. Saya suka-suka sholat. Umpamanya angkat tangan, Allahu Akbar. Loh Mas, ini sholat apa gerakan senam? Ya suka-suka saya. Hancur Pak agama Pak. Makanya dijelaskan oleh Allah satu persatu. Sehingga dalam masalah ibadah, kita harus sesuai dengan petunjuk penjelasan syariat dalam 6 hal. 1, sebab ibadah. Yang pertama, jenis ibadah.
contoh nazar, sholat, haji, iktikaf, jenis ibadah harus ada penjelasannya. Kalau kita sekarang membuat jenis ibadah, umpamanya sepak bola itu sama aja Pak, saya anggap juga seperti sholat. Udah, saya nggak perlu sholat 5 waktu, sepak bola aja sama. Dari mana sepak bola ini bisa menjadi dalil? Terus kemudian yang keduanya adalah sebab yang melatar belakangi ibadah. Contoh, sebab lahir hari itu saya harus puasa dari mana? Tanya, Mas, kenapa hari ini puasa? Iya, hari ini hari lahir saya. Ada kan? Sebab saya iktikaf, tapi iktikafnya itu di jalan raya. Pak, iktikaf di sini, ya suka-suka saya. Itu yang penting niatnya Mas. Bisa nggak? Nggak bisa. Tawaf muteri gedung 7 kali, walaupun khusyuk nggak bisa. Yang ketiga, setelah jenis sebab kadar. Contoh, sholat duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Setelah sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Puasa 1 bulan Ramadan, tidak 2 bulan. Takaran jumlah kadar ibadah juga harus sesuai dengan dalil 3. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, tempat ibadah. Tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, ya, sa'i Safa Marwah, iktikaf masjid, tempat ibadah. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu ibadah, harus juga sesuai dengan dalil. Contoh, zikir pagi dipindah zuhur, walaupun khusyuk, walaupun bagus lengkap, tidak benar karena tempatnya pagi atau sore. Begitu juga azan, bagus, fasih, tapi jam 11 nggak sah. Jam 11, azan apa Pak? Duhur. Kok jam segini? Iya, daripada nanti nyicil lah. Nanti barangkali repot. Bisa. Jangankan 1 jam, kurang 10 menit tak sah. Begitu juga haji, Dzulhijjah. Ya, saya tawaf biar lancar. Ini aja, bulan Safar, Rabiul Awal, enak longgar sendiri di sana. Subhanallah. Dan yang terakhir, tata cara. Pak, tata cara ibadah inilah banyak orang yang tidak mengerti. Caranya ruku, caranya sujud, caranya tawaf, caranya sa'i, bahkan cara lempar jumroh. Kenapa? Sekarang ini sudah dunia canggih, nggak pakai tembak aja lempar jumroh. Enak daripada susah-susah. Iya. Ya, diisi batu 7, tinggal pedai. Bismillah, Allahu Akbar. Tepat. Tawaf pakai kereta gantung. Tinggal duduk. Ini cara. Itu penting. Coba antum sujud, ngangkat kaki 1, sama. Cara. Tawaf, antum lawan arus, ya, ketubruk sama orang. Cara itu penting. Makanya pernah ada orang yang
sholat setelah subuh. Padahal dalam hadis Rasulullah itu kan mengatakan begini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, la sholata ba'dal fajri illa rak'atain, tidak ada sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Pada saat itu di Madinah, masjidnya Nabawi, Sa'id ibnu Musayyib, karena ulama Madinah, melihat orang sholat sebelum subuh itu 2 rakaat, salam 2 rakaat, sampai berkat-berkat banyak sekali. Ya, akhirnya ditegur, ente sholat apa? Banyak sekali seperti ini. Bukankah Rasulullah mengatakan tidak ada sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat? Orang tersebut nampaknya tersinggung, langsung mengatakan dengan keras, wahai imam, apa gara-gara sholat Allah akan memasukkan saya ke neraka? Itu. Apakah Allah akan memasukkan saya ke neraka gara-gara sholat? Dijawab dengan lembut, bijak dan tegas. Wahai fulan, betul, Allah tidak akan memasukkan kamu ke neraka gara-gara sholat, tapi bisa saja memasukkan kamu ke neraka gara-gara menyelisihi cara Rasulullah dalam masalah sholat. Menyelisihi cara, termasuk zikir, termasuk berdoa, termasuk macam-macam. Nah, kesubstansi masalah zikir itu ada 2. Zikir mutlak, bebas di mana aja, seperti istighfar mana aja. Bahkan pada hari kemarin kita jelaskan, perbanyaklah istighfar di jalan-jalan, di ini, subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, juga mutlak, silahkan kapan aja. Zikir mutlak ini silahkan kapan aja, di mana aja, kecuali 2 tempat. Ketika saat buang hajat di toilet, paham ya Pak? Yang kedua, ketika berhubungan suami istri, paham? Itu nggak boleh zikir. Subhanallah, subhanallah, nggak boleh. Astagfirullah, astagfirullah, nggak boleh. Ya. Begitu juga di toilet. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, nggak boleh. Makanya dari sini kenapa tak boleh menggunakan ringtone untuk HP dengan Al-Quran. Fatwa dikeluarkan oleh ulama Mesir dan juga ulama Saudi, ulama hampir seluruh dunia. Alasannya satu, namanya HP kadang dibawa masuk ke mana? Toilet. HP-nya di saku, udah gitu sudah lodok, diambil susah. HP-nya lah, subhanallah, Al-Qari'ah tuntas. Al-Qari'atu man, ini ada orang ngaji di toilet. Subhanallah. Berdiri repot, udah proses, sedang berjalan. Kan? Ayo. Dosa enggak kira-kira? Yang kedua Pak, namanya orang terima telepon, nggak mungkin nunggu surat sampai tuntas. Saya tunggu inna a'tayna sampai selesai. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sampai selesai baru ya sedang putus. Rata-rata dia langsung pencet halo, apa? Kira-kira memutus Al-Quran tidak pada tempatnya dosa enggak? Dosa dan salah. Sabihis, halo, watini, was baru dipencet. Halo. Dengan demikian hindarkan ringtone dan tolong dijauhkan. Quran fungsi
bukan untuk aksesoris HP, tetapi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan juga kalau bisa juga hindarkan azan, Pak. Azan juga begitu, kadang dibawa ke toilet. Celakanya menjelang maghrib pas puasa. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lep makan. Mas, belum azan. Astagfirullah. Lah tadi suara apa? HP saya. Astagfirullah, Mas. Pak, ganti nggak? Ganti. Makanya dihindarkan. Silakan. Ya. Alhamdulillah. Di sini ada beberapa soalan atau pertanyaan. Ustaz, apabila seseorang itu mengatakan kami sebagai hamba Allah tidak mampu mengkaji hadis-hadis yang sahih, palsu, maudhu' dan sebagainya, maka adakah mesti kami mengikut sesuatu mazhab seperti mazhab Syafi'i atau sebagainya yang dikatakan oleh seseorang itu imam yang terakhir? Cukup. Satu dulu. Okay. Begini, Pak. Orang tadi saya katakan alim sama ami atau awam. Kewajiban orang awam adalah bertanya. Kalau ada ulama langsung, kalau tidak berarti di sini penjelasan membaca buku. Memang betul orang itu ada tingkatan tengah-tengah antara alim dengan ami, yaitu thalibul ilmi. Siapa itu thalibul ilmi? Penuntut ilmu, orang yang bisa membandingkan pendapat-pendapat ulama itu mana yang kuat, silakan. Tapi dia juga tidak sampai pada ijtihad mencari, menelusuri sendiri. Maka orang yang menengah ini hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk membandingkan dalil-dalil di antara madhab itu mana yang paling kuat. Tapi orang yang sama sekali awam, usahakan caranya ini, para ulama memberikan suatu pengarahan, usahakan memilih pendapat atau memilih madhab yang paling menenangkan hatinya, kemudian diamalkan, silakan. Itu bagi orang yang awam sama sekali, yang tingkatannya tidak bisa membandingkan, tak tahu mana dalil yang sahih, dhaif, palsu tadi. Pingin saya sekarang itu sholat, kemudian sholat saya benar, baca penjelasan ulama yang Anda tenang, Anda mantap, inilah kayaknya penjelasan yang bagus. Bisa ambil Asy-Syafi'i, bisa ambil Maliki, bisa ambil juga. Tapi tolong dicamkan, bukan berarti terus kita sekarang ini stagnan. Udahlah, saya bodoh, takdir. Kayaknya anak udah nggak bisa berkembang lagi. Memang saya ini ditakdirkan oleh Allah awam, bodoh, jahil. Nggak boleh. Sambil mengikuti ulama yang menenangkan hati tadi, yang bikin saya itu seret, mantep, tapi terus berusaha bertanya, mencari ilmu, belajar. Ini caranya. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu dalam semua hal dan semua lini dan juga level manusia. Ini caranya. Ya, tolong. Satu lagi soalan. Boleh tak Ustaz terangkan kenapa kita di Janub Syarqi Asia, di Asia ni kebanyakannya mazhab Syafi'i? Oh ya, gini. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa pertumbuhan madhab itu kalau di Jazirah, terutama Arab Saudi itu Hambali,
karena memang tokoh-tokohnya sejak dulu itu berkembang mazhab itu. Kalau di Turki itu Maliki, kalau di daerah Irak dan sekitarnya sampai ke Cina juga, Pakistan juga, rata-rata India itu Hanafi. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena murid-murid mazhab itu yang mengembangkan. Contoh aja, dulu Mesir itu Maliki. Kemudian setelah Imam Syafi'i masuk ke Mesir dan muridnya aktif, menggeser. Bahkan kebanyakan Syafi'i akhirnya. Nah, kenapa di Indonesia? Karena kalau kita lihat pertama kali mazhab fikih yang masuk ke Melayu itu Syafi'i. Kalau kita membaca sejarah Perlak, Malaka, Lamuri, terutama Mahmud Syah Dhohir, itu penganut Syafi'i yang sangat taat. Bahkan Ibnu Battutah di dalam kitabnya Rihlah Ibnu Battutah yang datang ke Sumatera dan juga lewat Singapura, Malaysia ini juga, termasuk mampir ke Raja Melayu, kemudian ke Perla tahun 1345, dia menceritakan betapa bagusnya ketaatannya, disiplinnya Raja Mahmud Syah Dhohir ini. Dia bercerita, selama saya di Perla dikasih kesempatan 3 hari untuk istirahat. Kenapa? Alasannya menghabiskan hak tamu dan supaya istirahat sempurna, bila ketemu raja supaya fresh, tidak capek. Kemudian setelah itu dia sholat Jumat, setelah sholat Jumat baru diundang ke tempat kerajaan. Disitulah di sebelah kanan diapit oleh para ulama, sebelah kiri para menteri dan semua pejabat-pejabat negara ngaji setelah sholat Jumat. Dari sisi penghormatan meletakkan ulama sebelah kanan ini menunjukkan bahwa Raja Mahmud Syah Dhohir ini sangat hormat terhadap ulama, bukan di sebelah kirinya. Di situ membaca kitab-kitab terutama madhab Syafi'i sampai asar. Setelah asar sholat, makan, baru nanti ada pertunjukan tari kuda. Dia punya beberapa kuda yang bisa nari. Ini yang dikatakan saya baru kali ini keliling seluruh dunia ada kuda bisa nari, katanya Ibnu Battutah. Ya. Dan dia punya pasukan jalan untuk keluar masuk rumah masjid, 50 kuda, 50 gajah. Ya, 50. Tapi kalau dia keluar naik kuda, maka semua pejabat, menteri dan yang lainnya naik gajah. Kalau dia kuda, semuanya gajah. Kalau dia naik gajah, semuanya kuda. Dan akhirnya saya pulang dioleh-olehi oleh raja tersebut cengkeh dan beberapa produk tanaman yang ada di Perla. Dari sini hadirin sekalian, kenapa yang masuk itu Syafi'i? Bahkan bukan hanya Sumatera, bahkan termasuk ke Jawa. Itu juga karena Jawa itu pengaruh Islam dari Sumatera. Itu. Kalau kita lihat Rahmatullah yang nanti disebut dengan Sunan Ampel juga dari Jampang. Begitu juga Maulana Malik Ibrahim yang termasuk bapaknya Sunan Giri juga dari sana. Sehingga disinilah pengaruhnya mazhab Syafi'i itu menguat. Adapun sekarang hadirin sekalian di daerah Afrika
itu kebanyakan pengaruh madhab Maliki, kecuali beberapa yang sudah kemasukan Syafi'i seperti Mesir dan yang lainnya. Selain itu masih Maliki, karena memang murid-murid Imam Malik banyak di sana. Disinilah sehingga madhab itu eksis karena murid dan buku. Sebetulnya Pak, ulama yang hebat di atas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sa'amrek. Bahkan sebelumnya itu ada madhab banyak sekali. Madhab Al-Auza'i, As-Sawri. Bahkan di sana ada Makhul yang di Syam, Sa'id ibn Musayyib. Ini ulama-ulama sebelum beliau yang senior, yang hebat banyak. Permasalahannya satu, mereka nggak punya buku. Kemudian yang kedua, tidak punya murid yang mengembangkan madhabnya. Bahkan kenapa tak punya murid? Apakah mereka gagal? Tidak. Karena murid-murid mereka rata-rata menjadi ulama besar, sehingga sampai pada tingkatan mujtahid mutlak. Contoh sekarang Imam Malik, muridnya Imam Sa'id ibn Musayyib. Setelah menjadi mujtahid mutlak, tidak lagi menurut guru saya Imam Sa'id ibn Musayyib, tidak. Karena dia sudah ijtihad dan sudah sampai pada tingkatan itu, sehingga dia sekarang ini mandiri. Namun murid-muridnya yang banyak, Imam Syafi'i juga, sehingga yang bertahan sekarang itu ditambah ada buku. Imam Asy-Syafi'i punya Al-Um, Imam Malik punya Muwatta, Imam Ahmad punya Musnad, Imam Abu Hanifah juga punya Fiqhul Akbar. Apalagi dua muridnya Muhammad ibnu Hasan sama Abu Yusuf yang begitu setia mengembangkan, mengaktualkan madhabnya di tengah masyarakat. Dari sinilah kenapa berkembang madhab itu. Ya, Fadhal, silakan. Terakhir. Nah, akhir Syekh. Baik. Masa dah habis lah sebenarnya. Ya. Apa kita kasih ruang satu lagi. So, banyak soalan. Cuma banyak soalan-soalan ni lebih kepada hukum fiqh. Jadi kita perbincangan kita ialah tentang madhab. Ya. Ya. Baik. Lebih baik untuk hukum-hukum fikih antum tanyain ketika kajian rutin aja. Jangan seperti ini biar tidak menyita waktu. Kita lebih menyoal dalam masalah metodologinya, ya. Baik. Soalan ini berkaitan dengan akidah juga. Ustaz, saya ingin tahu di manakah Allah sebenarnya. Panjang soalannya, saya rumuskan. Kerana ada ustaz di Singapura ini yang menyampaikan Allah tidak bertempat dan Allah ada di mana-mana. Yang ini mazhab apa, Ustaz? Hadirin sekalian, alhamdulillah. Perbedaan apapun, semua orang kalau berdoa pasti mengangkat tangan ke atas, subhanallah. Termasuk orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Nggak ada yang berdoa Rabbana di dunia hasanah wafil. Ada Pak. Kalau di mana-mana berarti Allah bisa aja di sini, bisa di sini. Rabbana atina, ya. Semuanya begini. Dan ketika Bapak berdoa itu minta kepada siapa? Allah. Kenapa berarti Allah itu di atas. Makanya pernah Imam Al-Juwaini ketika ini kajian. Dan ini imam besar. Makanya murid-muridnya itu bukan ya seperti ini, kan gitu. Ulama-ulama, termasuk yang hadir adalah Imam Al-Hamadani. Ketika saat itu Imam Al-Juwaini mengatakan Innallaha kana. Allah itu kana, ada. Qabla allam yakunil arsh, sebelum adanya arsh. Wa huwa
atau wa huwa ala ma yakunu alaihi. Dia sekarang berada di tempat sebelum terjadinya aras. Sebetulnya beliau ingin simpel mengatakan Allah itu nggak semayam di atas aras. Padahal ayat hadis di antara ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Dan ketika ada seorang budak yang mau dijual majikannya, ditanya oleh Rasulullah dulu, dites. Ditanya, "Aina Allah?" Dia menunjuk ke langit, fis sama. "Wa man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "I'tikha fa innaha mu'minatun." Merdekakan karena dia itu mukminat. Bahkan banyak ayat yang menunjukkan Allah itu di atas. Tak usah dihitung, hadis juga begitu di antara yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun berarti aslinya di atas. Terus kemudian tadi akhirnya Imam Al-Hamadani mengatakan kepada Imam Al-Juwaini, "Ya Imam, tinggalkan pembicaraan Allah di mana, arasy di mana. Kenapa semua orang berdoa harus mengangkat tangan? Kenapa? Padahal ketika saat berdoa orang itu minta kepada Allah. Kalau Allah itu di bawah, Rabbana atina, enggak. Apalagi tadi di mana-mana. Ada lagi yang mengatakan Allah itu di dalam hati saya, berarti Rabbana atina. Ada yang ditanya, Allah itu, Masya Allah Pak, orang yang mengatakan Allah di hati saya, anak gambarkan asar dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan al-kursiyu lis-samawati, perbandingan kursi untuk langit. Mas-samawatus sab'u lil kursi illa kasab'i darahim ulqiyat ala tursin. Perbandingan besarnya kursi yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas tidak lain adalah letak kakinya Allah. Itu Ibnu Abbas Pak yang mengatakan tentang bagaimana Allah meletakkan kakinya. Wallahu a'lam. Besarnya kursi dibanding dengan langit yang 7 itu seperti 7 keping dirham dilimpar di atas tameng. Subhanallah. Padahal langit ini sudah kayak apa Pak? Langit itu digambarkan di dalam hadis Rasulullah, langit satu dengan langit jaraknya 500 tahun dengan kendaraan yang paling cepat. Bukankah ahli astronomi memprediksi bintang yang paling dekat dengan kita itu jaraknya 425 miliar. Subhanallah. Kita baru nyampe kalau punya umur miliar itu berapa miliar itu Pak? Yo billion lah ya. Ya pokoknya billion. Itu baru bintang yang paling terdekat. Sementara bintang-bintang semua tata surya ini masih berada di langit dunia. Belum langit 2, 3, apalagi sekarang 7. Disebutkan di dalam surat An-Najm, di samping di atas langit 7 ini ada Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisinya ada jannatul ma'wa, di atasnya ada firdaus, di atas firdaus itu air, setelah air arsyur rahman, arasnya Allah, di situlah ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Subhanallah. Yang Rasulullah katakan mal arsu lil kursi, perbandingan besarnya aras dengan kursinya Allah, kahalqatin ulqiyat ala fulatil ardi, seperti selingkar besi dilempar di padang pasir. Padahal kursi dibanding dengan
langit itu tadi kayak apa dibanding dengan arasnya Allah. Makanya kalau kita tanya, sebutkan makhluk yang paling besar, tidak lain adalah aras. Makanya Allah di dalam doanya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Karena saking besarnya itu Allah bersemayam di atas aras. Lah coba Pak bayangkan Allah di hati saya meledak. Berarti lebih gedean Anda daripada Allah. Padahal Allahu Akbar, dzatan wa manzil, secara dzat, secara manzilah, kedudukan Allah maha besar. Maha besar di dalam dzatnya, maha besar di dalam namanya, maha besar di dalam sifatnya, maha besar di dalam perbuatannya seluruhnya. Kalau memang begitu, Allah di hati juga mustahil. Allah di mana-mana. Tadi itu berdoanya repot. Ini juga repot. Di bawah nggak mungkin begini. Semua sepakat. Orang awam wal alim, jahil, orang ngerti, orang bodoh, orang alim, orang awam, aliran apapun, kalau berdoa pasti begini. Sepakat secara tindakan. Allah itu ada di atas aras. Cuman ini yang belok sana belok sini. Ini yang nggak bisa dipercaya. Kalau ini dipercaya banget, subhanallah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Bahkan Rasulullah Pak ketika dimintai orang Badui suruh berdoa istisqa juga mengangkat sampai kelihatan ketiaknya. Kadang-kadang berisyarah, ya Allah begini, berarti turunkan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Cuman bagaimana, jangan coba-coba. Bagaimana semayamnya Allah? Sama Pak, bagaimana wajahnya Allah? Gak boleh kita tanya. Bagaimana pendengaran Allah? Sama. Allah mendengar nggak Pak? Bagaimana cara mendengarnya Allah? Tahu? Nggak ada yang jelas laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah mendengar, tapi pendengarannya tidak seperti kita. Allah Maha melihat, penglihatannya Allah tidak seperti kita. Allah juga semayam, cara semayamnya juga tidak seperti kita. Allah turun ke langit dunia, turunnya juga tidak seperti kita. Dan seterusnya antum kembangkan sendiri. Dengan demikian iman kita seperti imannya budak tadi, cukup. Allah di mana? Siapa saya? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? I'tikha, wahai Muawiyah bin Hakam, majikannya, merdekakan dia karena dia mukminah. Berarti lulus dari ujian keimanan karena pengakuan Allah itu di atas. Itu Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mudah-mudahan antum jangan nirukan doa saya tadi yang begini-begini. Ya. Cukup demikian saja saya akhiri dengan permohonan, permintaan bahwa Islam ini agama dialogis. Apapun perbedaan, tidak ada yang tidak bisa didialogkan. Kita biasa komunikasi.
Lihat Pak, sehebat apapun penentangan umat kepada nabinya, Nabi tetap ngeladenin dengan argumentatif, ilmiah, dialogis. Dan tadi di awal dan saya tutup dengan Allah tidak mungkin menurunkan agama ini untuk permusuhan. Titik temunya, mari kita dialog, berbicara, komunikasi, insya Allah ketemu. Kita tanggalkan berbagai macam ego, keinginan untuk menang-menangan, apalagi ta'assub, membabi buta taklid. Inilah penyakit umat. Sampai kapanpun ila yaumil qiyamah, kalau begini caranya, umat akan dirundung perpecahan yang tidak ada kesudahannya. Belajar dan terus belajar, mengkaji, mengaji, dan terus tidak ada putus sampai kita diambil oleh Allah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pukul 9:30